Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terancam menghadapi upaya pemakzulan dampak dari kebijakan KDM terkait larangan studi tur. Warga beramai-ramai mengepung dan menyerang rumah terduga pelaku penculikan. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Tom Haye, resmi berseragam Persib Bandung. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Dinda Farah akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terancam menghadapi upaya pemakzulan dampak dari kebijakan KDM terkait larangan studi tur bagi pelajar di Jawa Barat. Upaya tersebut datang dari pekerja pariwisata yang tergabung dalam solidaritas para pekerja pariwisata Jabar. Kebijakan larangan study tour dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat berdampak terhadap para pekerja di sektor pariwisata di Jawa Barat. Meskipun kebijakan tersebut ditujukan untuk internal sekolah, Deddy Mulyadi dinilai tidak melakukan pengkajian dan memperhitungkan dampak yang timbul akibat kebijakan tersebut. Salah satunya mematikan sektor pariwisata di Jawa Barat. Koordinator Pekerja Pariwisata yang tergabung dalam solidaritas para pekerja pariwisata, Herdi Subarja, mengatakan sejauh ini pihaknya sudah mengirimkan surat dan memberikan bukti dampak kebijakan tersebut kepada anggota Dewan di DPRD Jawa Barat, DPR RI, hingga menyurati Presiden Republik Indonesia. Karena ingat ya, sebagai dampak dari SE itu, ini sangat serius sekali. Nah, kami juga menyoroti kenapa muncul pemakzulan. Kan tentunya tidak ujuk-ujuk juga. Karena proses SE terbit itu juga tidak melalui kajian-kajian yang komprehensif dan terbuka. Nggak ada pelibatan dari pihak kami, misalkan para pengusaha sektor pariwisata dilibatkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi enggan berkomentar apapun terkait rencana pemakzulan dirinya. Selain Pak, ada usulan untuk memakzulkan Pak Deddy, Pak. Ya. Itu dari pekerja pariwisata Jawa Barat, Pak. Ya, nggak usah dikomentarin ya. Sebelumnya, SP3JB telah menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate pada pertengahan Juli lalu. Hingga melakukan pertemuan langsung dengan Gubernur Jawa Barat, namun tidak menemukan solusi. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Masa panen pada bulan Agustus, Bulog Kantor Cabang Subang telah menyerap 49.000 ton gabah dan beras dari hasil petani di wilayah Subang dan Purwakarta. Hal ini untuk memenuhi target 3 juta ton pada tahun 2025. Saat ini, Bulog telah memiliki stok sebanyak 2,7 juta ton. Dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional dan mendukung kesejahteraan petani, Bulog Cabang Subang mempercepat proses penyerapan gabah dan beras dari hasil panen petani di wilayah Subang dan Purwakarta. Bahkan, Bulog telah mencapai target penyerapan gabah dan beras sebesar 100,82% atau setara 49.000 ton beras pada bulan Agustus. Penyerapan gabah dan beras sebanyak 49.000 ton tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah pusat agar cadangan pangan nasional tetap stabil. Bulog Cabang Subang pun terus bergerak untuk menyerap hasil panen petani melalui kerjasama dengan TNI dan Polri melalui program Jemput Gabah Langsung ke Petani Ketika Panen. Stok beras di gudang Bulog Subang saat ini tersedia 60.000 ton atau lebih besar dari kapasitas gudang yang hanya mampu menampung 28.000 ton.
Akibatnya, sebagian stok beras yang dimiliki Bulog cabang Subang disimpan di sejumlah gudang mitra. Stok beras di Subang ini juga dipastikan aman untuk cadangan hingga 2 tahun ke depan. Persediaan ini bukan hanya untuk wilayah Subang dan Purwakarta, namun juga bisa disebar untuk memenuhi kebutuhan di wilayah lain. Penyerapan gabah oleh Bulog dipatok sesuai dengan harga pokok penjualan atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram. Stok Subang lebih dari 60.000 ton. Dari kapasitas gudang kami 28.000, tapi stok kami ada 60.000 dan kita memanfaatkan fasilitas gudang yang ada di sekitar sini. Jadi masih ada Bulog masih menyewa maupun meminjam dari mitra-mitra kami untuk stok yang ada di kami. Satreskrim Polrestabes Bandung mengungkap kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terlapor Ustadz Kondang di Bandung. Saat ini, pemeriksaan saksi termasuk pemanggilan lanjutan terhadap para terlapor masih dilakukan polisi. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa seorang perempuan bernama Nazwa Amalia Sakib oleh ayah kandungnya sendiri tengah dalam pemeriksaan saksi-saksi dan pemanggilan lanjutan untuk pelapor. Abdul Rahman mengatakan kejadian ini terjadi pada tanggal 4 Juli 2025. Untuk terlapor sendiri sudah dilakukan pemeriksaan. Namun, nanti akan dilakukan pemeriksaan atau pemanggilan lanjutan. Kasat Reskrim mengatakan yang dilaporkan tidak hanya ayah kandung dari korban, namun sejumlah orang lainnya yang diduga turut melakukan KDRT. Dari hasil pemeriksaan bentuk kekerasan berdasarkan keterangan dari si pelapor itu bentuk pemukulan, pemukulan dan terhadap pelapor sendiri sudah kami minta visum, kami sudah meminta visum ke rumah sakit. Warga beramai-ramai mengepung dan menyerang rumah terduga pelaku penculikan. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Dugaan kasus penculikan anak di Kabupaten Cirebon viral di media sosial. Warga beramai-ramai mengepung dan menyerang rumah terduga pelaku hingga rusak. Proses evakuasi terduga pelaku dari rumah ke mobil polisi pun berlangsung dramatis. Inilah video amatir warga saat proses evakuasi terduga pelaku dugaan penculikan di Desa Kedondong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon pada Senin malam 22 Agustus 2025. Warga beramai-ramai meluapkan emosi ke arah rumah terduga pelaku hingga terjadi kerusakan. Mereka melemparkan batu, kayu, dan juga bambu. Di saat yang sama, sejumlah petugas kepolisian berusaha menjaga pelaku dari amukan warga. Beberapa petugas terluka terkena lemparan batu saat memindahkan terduga pelaku dari dalam rumah ke mobil polisi. Kasat Reskrim Polresta Cirebon, Kompol Iputu Ika Prabawa, menyampaikan peristiwa ini bermula ketika korban sedang main di depan rumahnya, sedangkan kedua orang tuanya berada di dalam rumah. Orang tua korban sadar dan mulai mencari keberadaan korban. Ibu korban pun kemudian bertanya kepada suaminya untuk bersama-sama mencari korban. Dari rekaman kamera pemantau, terduga pelaku berinisial S yang berusia 52 tahun membawa korban yang sedang berada di pinggir jalan. Terduga pelaku membawa korban ke areal makam karena terduga pelaku hendak berziarah. Berselang 3 jam, orang tua pelaku berhasil mengetahui keberadaan korban dan menjemputnya. Sejumlah warga yang tersulut emosi berusaha main hakim sendiri. Mereka meluapkan kemarahannya ke rumah terduga pelaku. Pada saat isu menyebar di masyarakat, sehingga masyarakat itu menjadi emosi, tersulut emosinya, sehingga akan ada telah terjadi perbuatan yang main hakim sendiri. Nah, jadi pada saat penculikan itu terjadi,
itu dari pihak kepolisian mengamankan terduga pelaku dari amukan massa. Polisi masih mendalami kasus ini untuk memastikan kronologi dan unsur dugaan tindak pidana penculikan seperti yang dituduhkan selama ini. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat sekecamatan Krangkeng terlibat aksi saling dorong dengan polisi di depan gerbang masuk PT Sunbright Lestari di Jalan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Massa mendesak oknum HRD PT Sunbright Lestari dipecat karena diduga pungli terhadap calon karyawan baru. Aksi saling dorong antara massa dari Aliansi Masyarakat Sekecamatan Krangkeng atau AMSK dengan polisi terjadi di depan gerbang masuk PT Sunbright Lestari di Jalan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Dalam orasinya, warga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sekecamatan Krangkeng menuntut beberapa poin. Di antaranya tidak mempersulit warga masuk kerja di PT Sunbright Lestari dan hapuskan pungutan liar. Massa juga mendesak oknum HRD PT Sunbright Lestari dipecat karena diduga melakukan pungutan liar atau pungli terhadap calon karyawan baru PT Sunbright Lestari itu. Iya, jadi sebelum ini kita menerima banyak laporan terkait para pekerja lokal ini ditolak karena tidak punya skill, harus MTU, tidak bisa bahasa Taiwan. Nah, makanya kita tuntut agar tidak ada persyaratan yang tidak masuk akal seperti itu. Karena diduga melakukan pungutan liar atau pungli terhadap calon karyawan baru PT Sunbright Lestari ini. Usai menyampaikan tuntutannya, warga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sekecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu membubarkan diri dengan tertib dan aman. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Polemik keberadaan keramba jaring apung di pantai timur Pangandaran, Jawa Barat terus menuai pro dan kontra. Program yang digadang-gadang sebagai solusi atas menurunnya hasil tangkapan ikan dikeluhkan pelaku wisata karena dapat mengganggu aktivitas pariwisata dan nelayan tradisional. Kisruh pemasangan keramba jaring apung KJA di pantai timur Pangandaran, Jawa Barat masih memanas. Para pelaku usaha wisata di kawasan itu secara tegas menyatakan penolakan terhadap keberadaan KJA karena mengganggu aktivitas pariwisata dan nelayan lokal. Para pelaku usaha di Pangandaran mendapat informasi bahwa sudah diterbitkan perizinan untuk 3 perusahaan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk perusahaan dari Vietnam untuk pemanfaatan pantai timur sebagai tempat budidaya ikan dan baby lobster di daerah yang merupakan wilayah konservasi laut. Perwakilan pelaku usaha wisata Pangandaran, Agus Gendon, mengatakan dirinya meminta agar KJA yang sudah terpasang di kawasan pantai timur segera dipindahkan ke lokasi lain yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun kawasan konservasi wisata. Pelaku usaha Pangandaran tidak akan menolak asalkan keberadaan KJA tidak mengganggu aktivitas di pantai timur termasuk olahraga air dan nelayan tradisional. Ya sudah jelas kita akan satu aktivitas terganggu ya, dari baik water sport, terus jaring arat juga nelayan kecil udah jelas terganggu karena apa, tertutup dengan rute permainan itu tersebut. Terus kedua dengan masalah 2000 meter persegi yang mereka janjikan dan diizinkan, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan mungkin dia akan mengeluarkan perizinan baru ya, akan bertambah rumit ke depannya. Ketua Forum Bela Pariwisata Pangandaran Adi Pranyoto menolak dengan tegas keberadaan KJA milik Universitas Padjadjaran yang digunakan untuk keperluan riset. Pihaknya tidak mempersalahkan kegiatan penelitian walaupun keberadaan KJA tersebut tetap mengganggu tatanan kawasan konservasi dan wilayah tangkap bagi nelayan tradisional seperti jaring arat. Selain itu, jangkar-jangkar dari KJA juga dinilai dapat merusak terumbu karang yang menjadi habitat ikan dan biota laut lainnya. Teman-teman
di sini menyampaikan bahwa jelas kalau kita berbicara aturan di bawah kawasan 1 mil, betul 0 sampai dengan 12 mil adalah menjadi kewenangan daripada provinsi. Tetapi di bawah 1 mil maka tidak ada kegiatan budidaya. Yang ada adalah kegiatan konservasi dan nelayan tradisional. Kenapa jaring adat kita pertahankan? Itu salah satu ikon daripada Pangandaran. Bagaimana pengunjung bisa melihat nelayan kita menangkap ikan secara tradisional. Hingga saat ini pelaku usaha wisata Pantai Timur Pangandaran menunggu tim riset Unpad datang ke lokasi untuk melakukan kajian di lapangan bersama. Sebelumnya ratusan warga yang tergabung dalam komunitas pelaku wisata menolak dengan tegas keberadaan keramba jaring apung atau KJA di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat. Keberadaan KJA dianggap bertentangan dengan visi misi serta kebijakan makro pemerintah daerah yang menjadikan Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata. Dede Ibin, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Tom Haye, resmi berseragam Persib Bandung. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Jabar. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Tom Haye, resmi berseragam Persib Bandung. Kedatangan Tom Haye ke Persib atas rekomendasi pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Federico Barba yang akan menambah kekuatan lini pertahanan Persib. Persib Bandung kembali memperkenalkan dua pemain anyarnya melalui siaran televisi lokal Jawa Barat. Tom Haye dan Federico Barba resmi dikontrak Persib Bandung. Federico Barba dikontrak Persib selama 1 tahun, sedangkan Tom Haye diikat kontrak selama 2 tahun. Perekrutan Tom Haye dan Federico Barba disambut baik oleh bobotoh. Salah satunya Ahmad, bobotoh asal Bandung yang menilai Tom Haye bisa membangkitkan permainan Persib yang sedang terpuruk di Super League 2025. Tanggapan saya tentang perekrutan pemain Persib Anyar, semoga bisa menjadi membawa Persib ke lebih baik lagi. Sebelumnya kan 2 pertandingan terakhir sangat melempem, jadi dengan datangnya Tom Haye sebagai gelandang bertahan bisa memperkuat bagian belakang atau lini belakang Persib dan kedepannya bisa tambah solid lagi untuk pemain Persibnya. Kalau melihat Tom Haye performa di timnas kan kita udah tahu sendiri ya bagaimana Tom Haye juga ikut berperan dalam meningkatkan performa timnas Indonesia ya di kancah internasional ya. Tentu juga ini seperti yang tadi saya katakan, mudah-mudahan ini jadi apa ya? Jadi tambahan kekuatan untuk Persib gitu dengan pemain berkaliber nasional seperti Tom Haye lah gitu. Menurut saya bagus ya buat daya gedor serangan sama lini pertahanan cukuplah kalau menurut saya mah. Kalau menurut saya sih datangnya Tom Haye itu cukup bagus sih buat daya gedor serangan. Soalnya kan dia juga lama juga kan main di Indonesia kan di timnas gitu. Bobotoh berharap dengan datang Tom Haye bisa menaikkan permainan skuad Maung Bandung. Hingga pekan ketiga Super League 2025, Persib baru meraih 4 poin, hasil dari 1 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Dari BWF World Champions 2025, Jonathan Christie lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Ade Roski Dwi Cahyo dari Azerbaijan. Hasil yang sama juga diperoleh Georgia Mariska Tunjung yang singkirkan Julie Jacobsen. Berikut hasil selengkapnya.
Dari babak 32 besar BWF World Championship 2025, tunggal putra Jonathan Christie berjumpa Ade Rizky Dwi Cahyo dari Azerbaijan di Adidas Arena, Prancis. Jojo memulai game pertama dengan baik. Unggul jauh, unggulan kelima ini menang 21-9. Di game kedua, Ade mencoba bangkit. Kejar-mengejar angka terjadi. Jojo yang tampil apik menuntaskan duel dengan kemenangan 21-17 dan lolos ke babak 16 besar. Kemenangan juga diperoleh tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung setelah menyingkirkan wakil Denmark Julie Jacobsen. Georgie menang 2 game 21-17 dan 21-8 dengan durasi 32 menit. Sementara di sektor ganda campuran, Rino Frivaldi, Pita Haning Tias Mentari terhenti langkahnya di babak 32 besar. Setelah menyerah dari pasangan Hong Kong Tang Chung Man, Se Ying Swet hanya dalam 2 game 16-21 dan 14-21. Legenda streetball dunia Grayson The Professor Boucher hadir di Indonesia untuk menyapa para penggemar di tanah air. Perwakilan Kelly Purwanto Basketball Academy ambil bagian pada meet and greet bersama streetballer profesional asal Amerika ini. Grayson Scott The Professor Boucher hadir di Jakarta. The Professor menyapa seluruh fans pada meet and greet yang diikuti oleh pecinta bola basket. Dalam acara tersebut, fans bisa mendapatkan foto bersama hingga tanda tangan legenda 41 tahun ini. Kedatangan The Professor di Indonesia diharapkan dapat menginspirasi pebasket muda Indonesia untuk lebih berkembang. Indonesia always had a heart for streetball, and I found that out the first time I came here in 2008, I think it was. 2008 or 9, one of those, but it's been great, man. They've always welcomed me with open arms, and it's some... You know, a lot of places you go to, you don't ever go back again overseas, right? Because it's always a big trip. You know, somebody, you know, a lot of sponsorship, things have to be involved to make you go somewhere to a different country. But to go someplace and repeat over and over says a lot about the support here. So it's always been great. Anak sulung legenda basket nasional Kelly Purwanto yang kini juga menekuni olahraga basket mengaku antusias untuk mendapatkan tanda tangan The Professor. Kaos kaki. Ayo MAP dulu, ayo guys, let's go. Apa yang kamu suka? Hal apa yang kamu suka dari Profesor? Basketnya jago banget. Cara mainnya ya, Boy. Iya, cara mainnya. Gaya bermainnya bagus ya. Iya. Pada tur di Indonesia, legenda streetball asal Amerika Serikat ini menyambangi Gor Bulungan dan Playfield Academy di Serengseng. Rencananya, The Professor akan mengisi coaching klinik dan fun match dengan beberapa komunitas di Jakarta. Rinin Taniken, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini, saya Dinda Farah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.